Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kurnia Sunarja. Di sini akan membantu teman-teman belajar matematika materi kelas 9. Kita flashback dulu yuk ke materi yang dulu-dulu. Semoga masih ingat ya. Nah, kita punya model bentuk aljabar kayak gini. Ini perkalian ya. Nah, cara ngerjainnya gimana? Pertama, 2x dengan x itu dikali menjadi 2x kuadrat. Dan 2x dikali minus 4 menjadi minus 8x. Dan ini hasil perkaliannya. Bagaimana dengan soal yang lain? Contohnya begini. Kalau ada pangkat 2 di sini, berarti x tambah 4-nya 2 kali ditulisin. Lalu kita uraikan seperti berikut. X dengan x kuadrat, x dengan 4 jadi plus 4x, 4 dengan x jadi plus 4x, 4 dengan 4 jadinya 4 kuadrat. Hasil terakhir adalah x kuadrat ditambah 8x tambah 16. Bagaimana dengan soal yang ini? Nah, kalau begini, 3 kali 3 jadinya 9. 3 kali Y jadinya plus 3Y, minus Y kali 3 menjadi minus 3Y, dan minus Y dikali plus Y jadinya minus Y kuadrat. Nah, di sini hasil akhirnya 9 min Y kuadrat, karena yang ininya jadi 0. Bagaimana dengan soal yang berikutnya? Sama seperti soal-soal yang sebelumnya. Y dikali 2Y jadinya 2Y kuadrat. Y dikali 7 jadinya plus 7Y. Minus 2 dikali 2Y jadinya minus 4Y. Dan minus 2 dikali 7 jadinya minus 14. Jika kita kerjakan lebih lanjut, hasilnya menjadi begini. 3Y didapat dari 7Y dikurangi 4Y. Dan bentuk ini, dan ini, serta yang ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Maka dari itu, materi selanjutnya adalah persamaan kuadrat. Yuk, kita lanjut. Persamaan kuadrat itu apa sih? Kalau di sini kita sebut singkatannya PK. Persamaan kuadrat itu persamaan matematika yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi 2. Kayak gimana? Seperti ini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C. A, B, C ini adalah konstanta real dan A-nya nggak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau A-nya sama dengan 0, itu bukan jadi persamaan kuadrat, tapi jadi persamaan linear. Contohnya begini. X kuadrat ditambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Berarti di sini bisa kita lihat A di sini adalah 1. Kita lihat di sini ya, A itu selalu ditemanin oleh X kuadrat. Di sini memang tidak ada angka 1. Tapi biasanya kalau koefisiennya tidak ditulis, biasanya diganti dengan angka 1. Dan di sini di depan X adalah B, yaitu 5. Dan di sini yang angka doang tanpa ada variabelnya, yaitu konstanta atau disebut juga posisi yang C. Contoh yang lain, bagaimana dengan yang ini? Nah, kalau misalnya posisinya agak berbeda dengan yang bentuk umum, teman-teman nggak usah bingung. Teman-teman cukup melihat patokannya di yang pangkat variabelnya, yang pangkat pangkat 2, ya. Jadi yang ini X kuadrat berarti di sini adalah A-nya. Berarti A-nya adalah min 5, B-nya adalah min 23, dan C-nya adalah 10. Dan dua persamaan ini bisa kita sebut sebagai persamaan kuadrat asli. Selanjutnya, jika menemukan persamaan kuadrat seperti ini, nggak usah bingung, kita bisa menentukan A, B, dan C-nya. A-nya adalah min 1, jelas, karena di sini X kuadratnya di depannya ada minus. Kita tahu bahwa kalau misalnya tidak ada koefisiennya tidak ditulis angka berapapun, yaitu angka 1. Karena berhubung di sini ada minus, jadinya minus 1. Di sini nggak ada B-nya, berarti B-nya 0. Dan di sini C-nya adalah 25. Ya.
Dan di sini disebut namanya persamaan kuadrat murni. Kenapa? Karena B-nya itu 0, ya. Dan selanjutnya, jika teman-teman menemukan bentuk seperti ini juga adalah persamaan kuadrat. Dengan A-nya adalah 4, B-nya adalah min 1, dan C-nya adalah 0. Dan jenis model persamaan kuadrat ini adalah persamaan kuadrat tak lengkap. Jadi teman-teman bisa membedakan jenis-jenis persamaan kuadrat asli. Lebih mudahnya adalah persamaan kuadrat asli, A, B, dan C-nya itu ada angkanya. Sedangkan persamaan kuadrat murni hanya B-nya saja yang 0, dan persamaan kuadrat tak lengkap hanya C-nya aja yang 0. Nah, bagaimana dengan soal berikut ini? Kita cari yuk. Di sini kedua ruas diisi oleh angka dan variabel. Nah, tugas kita adalah memindahkan salah satu ruas ke ruas satunya lagi, supaya di satu ruas menjadi 0. Pindahkan 3x dan 20 ke ruas kiri. Nah, menjadi minus ya, awalnya positif, kalau pindah ruas menjadi negatif. Berarti dapat kesimpulan A sama dengan 2, B sama dengan min 3, dan C sama dengan min 20. Dan di sini kita sebut persamaan kuadrat asli. Kenapa? Karena A, B, dan C-nya itu ada angkanya. Selanjutnya, jika menemukan model seperti ini, teman-teman lakukan hasilnya dengan cara capit kepiting atau seperti yang di slide awal. Kita lanjut. Karena dianggap sudah ngerti, berarti di sini x kali x adalah x kuadrat, dan 8 kali 8 adalah 64, karena ini bentuk selisih kuadrat, minus plus jadinya minus. Dan A di sini adalah 1, B-nya adalah 0, dan C-nya adalah min 64. Dan ini adalah persamaan kuadrat murni. Nah, selanjutnya, giliran teman-teman dari 3 soal berikut. Selamat mencoba, ya. Dan apabila suka dengan video ini, silakan like dan boleh di-share ke yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.